Baik, di sini saya akan melanjutkan model pengembangan kurikulum di sini oleh model Biochem. Eh, Biochem ini mengemukakan ada 5 hal proses dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama menetapkan suatu wilayah atau daerah yang akan dijadikan atau akan proses pengembangan kurikulum tersebut, yaitu ditentukan oleh pengambil kebijakan dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kenapa di sini diperlukannya penetapan suatu wilayah? Karena di tiap wilayah itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Maka di sini dipilih atau ditentukan suatu wilayah agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Yang kedua yaitu menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa saja yang terlibat dalam suatu pengembangan kurikulum tersebut. Nah, di sini diperlukannya ada tenaga ahli atau spesialis dalam bidang kurikulum. Kenapa di sini harus tenaga ahli? Dikarenakan suatu kurikulum itu akan berjalan dengan baik ketika ahlinya itu memegang kendali dalam urusan dalam bidangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketiga, menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh. Kenapa di sini diperlukannya prosedur dalam menjalankan pengembangan kurikulum? Dikarenakan pengembangan kurikulum itu memiliki tujuan. Nah, tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik itu melalui prosedur. Nah, prosedur ini dapat berjalan dengan baik harus dilaksanakan atau dibuat sebuah organisasi agar menjalankan tugas-tugas masing-masing agar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya setelah prosedur dan organisasi itu dibuat, maka sudah waktunya untuk dijalankan pengembangan kurikulum tersebut, yaitu dengan implementasi kurikulum tersebut di suatu daerah. Nah, implementasi ini harus disiapkan secara matang-matang karena dapat berpengaruh baik atau buruk dalam suatu pengembangan kurikulum. Nah, di sini perlunya sarana dan prasarana harus disediakan dalam pengembangan kurikulum ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika pengembangan kurikulum itu sudah berjalan, maka yang diperlukan adalah melakukan evaluasi terhadap pengembangan kurikulum tersebut. Yang perlu dievaluasi adalah dua hal yang paling penting, yaitu yang pertama, apakah kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut atau lingkungan tersebut. Yang kedua, apakah guru-guru tersebut sudah melaksanakan penyampaian kurikulum dengan baik, seperti itu. Kemudian model yang selanjutnya yaitu model oleh Roger. Model Roger ini berpandangan bahwa manusia itu perubahannya mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Nah, sebutan model Roger ini adalah Relay Interpersonal Roger. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang beberapa langkah pengembangan kurikulum oleh Roger, yaitu yang pertama, pemilihan satu sistem pendidikan sasaran. Seperti model Biochem tadi, yaitu menentukan tujuan suatu pengembangan kurikulum. Model Roger ini juga menentukan suatu sistem pendidikan yang sasaran. Nah, sasaran ini adalah apa yang mau dicapai dalam suatu kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu pengalaman kelompok yang intensif bagi guru-guru. Nah, pertemuan yang intensif itu diperlukan agar dapat memantau siswa dalam mendapatkan kurikulum tersebut, apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum tersebut atau tidak. Yang ketiga yaitu pengembangan satu pengalaman kelompok yang intensif bagi satu unit pelajaran. Nah, suatu kelompok yang ketemu tadi antara guru dan murid itu diperlukannya satu pelajaran yang intensif agar apakah pelajaran tersebut sesuai yang diharapkan dapat diterima oleh murid atau tidak. Nah, maka di sini adalah diperlukannya pengembangan satu kelompok yang intensif. Kemudian yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dalam kelompok yang intensif. Ketika suatu kurikulum itu sudah
tercanangkan, sudah disampaikan kepada siswa-siswa dan siswa sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya, maka di situ yang harus diperlukan adalah setelah dievaluasi, kemudian hasil evaluasi tersebut diberikan kepada orang tua agar dapat diawasi di rumah apakah kekurangannya